Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bakalan memperkenalkan aplikasi ya buat ujian, aplikasi berbasis web, di mana aplikasi berbasis web ini tuh khusus untuk ujian SMK Madani. Nah, saya di sini bakalan menjelaskan tentang cara bagaimana bikin soal ya, bikin soal untuk peserta ujiannya gitu. Nah, kebetulan di sini saya udah menyiapkan browser ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal login aja ya ke alamat web yang sudah admin siapkan ya. Alamat webnya itu ada di sini nih, ujian.smkmadani.cianjur.sca.id/panel. Seperti ini. Bentar. /panel. Nah, nanti bakalan di direct ya ke halaman login yang berbeda. Ya di sini tinggal login aja seperti biasa, login menggunakan username yang sudah disiapkan sama admin, username sama passwordnya. Kalau udah login masuk gitu. Nah, caranya gimana ya? Caranya gimana? Jadi yang pertama itu di sini ada beberapa menu ya, ada dashboard, pengaturan, sama untuk opsi buat keluar. Terus ada menu utamanya itu ada peserta ujian. Di sini data peserta semua ada, dari NIS, NISN, nama, terus kelas, jurusan itu ada. Terus di sini ada profil Bapak Ibu yang mau mengganti namanya, terus menambahkan NIP, mengganti username sama mengganti password itu ada di menu profil saya gitu. Nah, untuk menambahkan atau untuk membuat soal, Bapak Ibu tinggal masuk ke bank soal aja gitu. Nah, terus ada jadwal ujian, terus hasil ujian ini nanti sama admin ya. Jadi kita fokus di bank soal aja dulu, Bapak Ibu gimana caranya bikin soal gitu ya. Nah, kebetulan di sini kita harus bikin bank soal dulu ya, harus bikin penyimpanan soalnya terlebih dahulu. Di sini saya udah menyiapkan bank soal untuk produktif TJKT kelas 10. Nah, kebetulan yang TJKT kelas 11 saya belum bikin, jadi saya bakalan bikin dulu. Yang pertama Bapak Ibu tuh harus masuk ke sini ya, tambah bank soal. Nah, ini nih. Terus harus ditambahkan di sini, harus menambahkan kode bank soalnya. Kode bank soalnya itu misalkan seperti ini. Produk atau prod lah, prod TJKT buka kurung untuk kelas berapa? Ini tuh kelas 10 misalkan kayak gini. Ya. Terus di sini ada opsi mata pelajaran, dikarenakan mata pelajaran saya itu produktif TKJ, jadi ya kita tambahkan di TKJ. Nah, untuk program keahliannya di sini perlu perlu fokus ya, terutama yang mapel umum sama yang mapel produktif. Kalau mapel produktif itu kita arahkannya itu ke sini, ke produktif, ke masing-masing mata pelajarannya gitu. Kalau farmasi ke farmasi, FMK ya ini farmasi klinis, terus untuk TKJ untuk TO di TO gitu. Nah, kebetulan saya di TKJ, saya pilihnya TKJ. Nah, misalkan Bapak Ibu itu mapel produktif, bukan produktif, tapi mapel umum seperti matematika atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, ini pilihnya semua gitu, jangan per jurusan ini. Jadi semua jurusan yang ada di sini itu eh, ada soalnya di jurusan yang ini gitu. Nah, misalkan kayak gini nih. Ini tinggal dipilih aja semua gitu. Kalau Bapak Ibu mapelnya umum gitu. Tapi kalau mapel produktif ya kita pilih yang FMK aja. Yang ini yang semua dihapus atau TKJ ya. Maaf, TKJ. Terus untuk levelnya ya di sini itu ada beberapa level. Yang pertama itu kelas 10 itu levelnya 1 ya. Kalau untuk kelas 11 itu levelnya 2. Dikarenakan ini untuk kelas 11 saya jadi pilihnya level 2 gitu. Nah, untuk pilih kelasnya ya saya di sini otomatis karena dia ngambil datanya itu dari sini dari level, pasti otomatis kepilihan kelasnya itu pasti ke kelas 11 gitu. Jadi kalau kita pilih di sini kelas 10 nih,
Nah, di sini tampilannya itu pasti jadi kelas 10 gitu. Ini khusus untuk produktif gitu. Terus untuk mapel umum juga sama ya, sama ini berlaku untuk mapel umum juga gitu. Tinggal di penentuan level soalnya sama kelas pilihan kelasnya. Nah, selanjutnya itu ada jumlah soal PG. Misalkan jumlah soal PG itu 45 gitu. Nah, untuk bobotnya di sini 100 aja semuanya. Jadi kalau benar semuanya dari 45 soal ini bakalan nilai munculnya itu 100 kayak gitu. Nah, misalkan di sini soalnya 40. Terus di sini bobot soalnya itu 100 ya, tetap kalau benar semuanya ya nilainya pasti 100. Terus opsi ya, di sini soal tampil dulu. Soal tampil kita semua ditampilkan dari jumlah soal PG ini kita mau menampilkan berapa nih? Ya, kita tampilkan semuanya 45 gitu. Untuk opsi kalau 3 ini berarti opsinya ada nantinya itu pilihan gandanya itu ada A, B, C gitu. Kalau untuk opsi 4 itu berarti A, B, C, D. Nah, kit yang kita pakai itu biasanya yang ini, yang opsi 5 gitu, A, B, C, D, E sampai E gitu, A sampai E. Terus untuk Bapak Ibu yang mau menambahkan jumlah soal ya, jumlah soal di sini bisa gitu. Misalkan di sini 5, terus bobot soal esainya berapa, soal tampilnya berapa, KKM-nya eh untuk KKM di sini harus kita isi ya, wajib ya. Wajib ini untuk penentuan nanti keterangan lulus atau remedialnya gitu. Nah, di sini ada beberapa KKM ya. Yang pertama itu KKM untuk produktif, untuk mapel produktif itu 70 itu 80 ya, minimal 80. Terus untuk untuk mapel umum itu 75. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, kan produktif itu produktif itu 80 ya minimal. Jadi di bawah 80 itu masuknya kurang gitu nilainya. Nah, makanya di sini harus mengisinya itu 79. Jadi dia itu mendeteknya itu kalau nilainya 80 dia udah masuk ke udah gak lulus gitu, Mas. Gak lulus ujian gitu. Nah, makanya kita 79 kan, jadi agar 80 itu gak kedetek sama webnya itu gak remedial ya, gak remedial. Jadi aman gitu kalau 80. Nah, misalkan tadi kalau mapel umum gimana gitu. Mapel umum ya di sini tinggal ditambahkan 74, jangan 75, jangan gitu. Kalau 75 diisi di sini, ini bakalan nantinya itu si 75 ini tuh bakal keanggapnya itu remedial. Seperti itu gitu. Nah, makanya di sini 74 ya. Dikarenakan saya menggunakan jenis soal saya itu ya buat produktif ya, mapel produktif. Jadi di sini saya 79. Nah, 80, kalau 80 itu nanti ya 80-nya pasti kena remedial gitu. Nah, di sini ada ya penentuan soal agama, bukan. Bukan ya, ini bukan soal agama. Jadi kalau khusus yang PAI itu bisa diklik yang ini buat agama Islam gitu. Nah, bukan soal agama. Terus status soal kita aktifkan ya, jangan lupa, jangan lupa. Nah, di sini kita ada kesalahan nih. Ini FMK berarti harus dihapus dulu. Nah, seperti ini. Seperti ini, kalau udah semuanya udah beres, tinggal disimpan gitu. Caranya gimana Pak? Cara menambahkan soalnya. Barusan kita itu bikin bank soalnya dulu ya, cuma bikin bank soal gitu. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klik di sini, terus ada menu soal. Nah, yang ini. Menu soal. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual atau bisa menambahkan dari formatan Excel ya, bisa ya. Tapi Bapak Ibu yang banyak gambar ya, banyak gambar atau yang mau rapi itu bisa dari sini. Bisa secara manual dari websitenya gitu. Klik di sini terus ada soal.
tinggal ditambahkan add PG atau pilihan ganda. Misalkan, nah, di sini kita udah masuk ke menu pembuatan soal ya. Misalkan saya mau membuat soalnya itu susunan kabel strike ya. Susunan kabel strike kayak gini. Nah, di sini pilihan jawabannya. Di sini itu yang pertama misalkan pilih jawabannya. Jawaban yang pertama itu misalkan kabel strike itu berfungsi buat apa, misalkan menghubungkan perangkat berbeda misalkan dan lain-lain misalkan. Terus di sini di pilihan jawaban B-nya apa, misalkan itu misalkan kayak gini, itu boleh gitu. Seperti ini. Terus di sini juga Bapak Ibu bisa menambahkan gambar ya. Nah, seperti ini nih. Seperti ini. Misalkan di jawaban A ini saya mau menambahkan gambar, ya tinggal di add aja dari sini nih. Add dari sini. Terus kita tambahkan contohnya, misalkan saya menambahkan yang ini. Nah, terus buat yang B-nya misalkan saya tambahkan lagi, yang ini misalkan sama ya, gak apa-apa. Terus di ini kita tambahkan misalkan kayak gini. Ini bisa gitu. Terus di sini juga. Nah, kalau udah ini tinggal disimpan di sini. Tapi misalkan Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu itu ada yang mau menambahkan gambar juga di soalnya ya, bisa di sini juga. Nah, misalkan saya mau menambahkan gambar yang ini. Nah, seperti ini. Terus untuk jawabannya ya, jawaban yang benernya jangan lupa ditentukan juga di sini. Mau yang mana nih? Misalkan yang benar itu yang B, misalkan seperti ini. Nah, kalau udah kayak seperti ini jawabannya udah ditentukan, soalnya udah, terus kita menambahkan gambar, ini tinggal disimpan. Seperti itu. Kalau udah, kita kembali ke sini, kita lihat. Nah, nanti munculnya itu seperti ini. Kayak gitu. Tadi kita menambahkan soal dari soal PG-nya kita menambahkan, terus di pilihan gandanya kita mau menampilkan gambar di sini jadi tampil gitu. Jadi caranya itu seperti itu gitu. Sampai 45 tinggal add lagi kayak gitu. Nah, selain tadi disimpan, jadi Bapak Ibu nggak perlu balik lagi ke AdPG ya, tinggal diarahkan ke sini aja nih. Tuh, ini bisa. Misalkan saya mau bikin soal 2 dulu bisa gitu. Soal 3. Tapi jangan lupa ya, kalau udah beres di sini itu harus disimpan gitu, karena ini gak otomatis menyimpan gitu. Kalau udah beres misalkan kayak tadi, ini udah ditentukan, ini semuanya udah ditentukan, tinggal disimpan, simpan, bikin, simpan. Itu jangan lupa ya, sampai 45 kayak gitu. Nah, mungkin tutorialnya cukup sekian ya. Ini kalau mau dihapus bisa gitu dari sinilah. Nanti Bapak Ibu tinggal explore masing-masing lah ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.